Halo semuanya, saya Firat Pinandar, mahasiswa S1 Accounting dari Binus University dengan NIM 2902697422. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana laporan keuangan, terkhususnya return on asset, debt to equity ratio, dan juga earning per share, itu bisa menjelaskan apakah pasar saham perbankan di Indonesia itu efisien atau tidak. Fokus kita kali ini lebih bagaimana membahas analisis ini, apakah bisa membantu seorang manajer investasi dalam mengambil keputusan yang lebih terukur dan juga bukan sekedar intuisi. Nah, di sini ada case, yaitu Pak Arif adalah manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Dia ingin menentukan apakah saham-saham di sektor perbankan Indonesia itu sudah efisien atau belum dalam mencerminkan informasi laporan keuangan tahunan. Bersama tim peneliti akuntansi, ia melakukan analisis, yaitu menguji pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan juga earning per share terhadap harga saham bank di Bursa Efek. Kemudian menggunakan data panel dari 15 bank selama 5 tahun, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori Efficient Market Hypothesis atau EMH. Nah, apa hubungan dari manajer investasi dan juga riset akuntansi? Kan seorang manajer investasi itu bekerja ibaratnya seperti navigator, harus menentukan arah di tengah kondisi pasar yang cepat berubah. Nah, untuk menavigasi dengan baik, mereka itu butuh peta juga kan, butuh peta yang akurat. Nah, riset akuntansi inilah yang ibaratnya sebagai petanya, yang menyediakan petanya. Nah, riset akuntansi itu memverifikasi apakah informasi keuangan itu benar-benar mencerminkan sebuah nilai perusahaannya. Jadi hubungan keduanya itu sederhana. Manajer investasi itu menggunakan informasi dan riset akuntansi itu memastikan informasi itu apakah valid dan dapat dipercaya. Tanpa riset itu, keputusan investasi pada dasarnya cuman asumsi doang nih. Kemudian jenis penelitiannya, ini apakah applied atau basic? Menurut saya ini adalah applied research karena tujuannya itu langsung diarahkan untuk eh, masalah yang nyata gitu, masalah yang real, yaitu menentukan apakah pasar saham perbankan Indonesia itu sudah cukup efisien dalam merespon informasi keuangan. Applied research itu kan selalu punya orientasi praktis langsung ke apply di dunia nyata gitu. Bisa langsung diterapkan pada keputusan investasi. Nah, ini bukan penelitian yang cuma memperkaya teori, tapi penelitian yang membantu mengambil keputusan di dunia nyata. Nah, karena itu saya anggap ini sebagai applied research. Kemudian, metode analisisnya untuk meneliti hubungan antara variabel-variabel akuntansi dan harga saham, data panel, menurut saya itu yang paling tepat, ya data panel, regulasi data panel. Biasanya memakai fixed effect model atau FEM dan juga random effect model atau REM. Kemudian dilanjutkan dengan Houseman test untuk menentukan model terbaiknya. Kemudian implikasi strategi investasinya dari hasil penelitian itu yang sudah sangat membantu manajer investasi. Nah, kemudian variabel akuntansinya seperti ROA, BER, dan juga EPS-nya yang sudah terbukti signifikan, itu berarti LK-nya memang diperhatikan oleh pasar. Artinya indikator fundamental yang sudah dianalisis sebelumnya itu bisa dipakai untuk menyaring saham mana yang layak masuk ke portofolio. Nah, sebaliknya kalau pengaruhnya itu lemah, itu justru menjadi peluang, itu justru artinya membuka peluang. Artinya pasar itu belum sebetulnya efisien dan juga ada kesempatan untuk mencari abnormal return dari saham yang under value atau enggak sebetulnya dipahami oleh pasar. Jadi hasilnya bisa dipakai dalam dua strategi, confirm atau exploit. Kemudian ini adalah sumber yang saya gunakan dalam analisis ini, termasuk teori pasar efisien dan dari FAMA, dan beberapa literatur akuntansi dan ekonometrika yang menjadi dasar metode penelitian.
Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.